Salam hukum sebagai panglima. Saya Wendy Napitupulu. Hari ini kita akan bahas bongkar mafia tanah, praktik mafia tanah yang banyak sekarang meresahkan masyarakat. Di sini kita lihat mafia tanah juga dapat kualifikasi sebagai kejahatan klasik di Indonesia yang terorganisir. Bahaya, bro. Ini yang mungkin sedikit saya akan masyarakat khususnya yang dimana banyak bertransaksi langsung, banyak bersentuhan langsung kepada praktik mafia tanah tersebut. Jadi di sini kita melihat atau saya akan mengulas sedikit, nggak usah banyak-banyak. Di sini tidak semua juga kasus tanah melibatkan mafia tanah, bisa saja sengketa biasa. Jadi itu ada dua juga itu, sengketa biasa dengan mafia tanah. Kalau kita melihat mafia tanah itu sudah jelas pelakunya sudah jelas lebih dari satu. Tapi kalau hanya sengketa biasa antara penjual dengan pembeli, biasanya seperti itu. Saya akan bercerita tentang pengalaman kantor hukum saya, Wendy Napitupulu & Partner. Di sini kami menangani beberapa case yang kami sedang tangani. Ini terkait permasalahan jual beli yang diduga. Di sini hukumnya tidak dipakai. Jadi di sini klien kami juga memang tidak mengerti hukum. Ini tugas kami sebagai pengacara yang mengadvise klien kami sehingga paham tentang permasalahan yang dia alami. Klien kami, saya dari pengusaha si A dari Jakarta, dan klien saya membeli tanah di Jakarta juga. Ini dia menjual kepada klien saya itu dengan surat yang sudah sah secara hukum, sudah jelas PPJB-nya. Di sini sudah ada kesepakatannya, sudah ada pernyataannya dan sebagainya. Ini sudah jelas karena klien saya juga pebisnis properti di Jakarta. Coba kita lihat setelah si yang punya tanah menjual kepada klien saya, muncul dari pihak sana, dari pihak properti juga yang kami juga tidak tahu ini datangnya dari mana, sehingga muncul maklar. Maklar ini langsung datang kepada yang punya tanah, dan mereka juga sudah tahu bahwasanya kami sudah ada kesepakatan dan sudah ada jual beli. Tapi di sini memang ini ada suatu bentuk intimidasi kepada yang punya tanah. Ini ada terintimidasi. Kenapa dia ini? Karena memang jual beli kepada klien saya ini ada beberapa juga yang belum lunas karena memang masa pandemi sekarang. Tapi tidak menyurutkan klien kami juga untuk tidak bayar seperti itu. Jadi separuhnya pun sudah dibayar sama klien kami. Sehingga masuk dari pihak pengembang di sana, masuk dengan banyak dengan gaya berbicara yang meyakinkan kepada si pemilik tanah, sehingga pemilik tanah ini termakan juga omongan dari si maklar tersebut. Bikinlah mereka PPJB di notaris, bikin PPJB dengan alasan bahwasanya klien kami juga tidak beretikat baik untuk menyelesaikan, padahal penalti dibayar klien kami per bulan. Jadi di sini maklar membawa pemilik tanah tersebut ke notaris dan ditemukan oleh pihak pengembang di sana. Ternyata di situ PPJB-nya dibuat, tapi si pemilik tanah tidak diberitahukan apa isi dari PPJB tersebut. Malah disuruh tanda tangan, dugaannya tanda tangan kosong. Ini kan sudah ada dugaan hukum yang memang akan merugikan si pemilik tanah, karena pemilik tanah ini juga diabaikan hak-hak hukumnya. Sehingga kami sebagai kuasa hukum Wendy Napitupulu & Partner, kami langsung turun langsung ke si pemilik tanah. Kami coba klarifikasi, kami coba minta keterangan. Ternyata di situ ada dugaan intimidasi yang dilakukan oleh pihak yang diduga mafia tanah tersebut, karena dikoordinir di lebih dari satu orang. Ini namanya kejahatan terorganisir sebenarnya, dari atas sampai bawah sudah struktur dia di situ. Sehingga merasa ketakutan
Kalau kami klarifikasi, kami minta keterangan, kalau Bapak mengingkari daripada klien kami siap membawa hukum ke jalur hukum pidana, kami juga siap menggugat Bapak secara perdata. Wan prestasi. Itu. Jadi beliau ketakutan, si pemilik tanah. Dugaannya dipaksa. Oke. Setelah kami klarifikasi, kami tanya, berapa Bapak dapat dana dari pengembang sebelah yang diduga tadi? Saya hanya dapat 10 juta, Pak. Oke, kita coba cek ke lapangan. Apa saja yang terjadi? Ternyata di sini pengembang sana membayar 10 juta kepada beberapa pemilik tanah. Ternyata di situ sudah diuruk tanah tersebut. Sudah dipasang umbul-umbul, akan dibangun perumahan, dijual dan sebagainya, kapling dan sebagainya. Tanpa pengetahuan Bapak yang pemilik tanah tersebut. Ini merupakan dugaan memang ada penyeludupan hukum. Dan kami langsung segera membuat pernyataan keberatan kepada produk hukum yang dikeluarkan oleh notaris tadi. Sehingga kami membuat surat keberatan terhadap PBJB tersebut. Karena diduga tidak sesuai dengan kesepakatan. Karena pemilik tanah tadi tidak melihat PPJB, tidak diberikan salinan PPJB. Ini kan sudah ada dugaan-dugaan praktik hukum yang gagal di sini oleh para pihak. Kalau memang kita benar secara hukum, ya sudah, ketika apa yang mendapat semua salinannya, selesai. Tapi DP 10 juta dibayar, sudah diuruk tanahnya. Siapa yang nggak mau? Kita pun mau, kan begitu. Dan kami langsung gelar perkara, kami meeting terkait masalah hukum ini. Ternyata pemilik tanah masih setuju dengan kami, sehingga kami pun membuat pernyataan. Kami membuat pernyataan bahwasanya beliau bersedia melanjutkan kepada klien kami, pengusaha Jakarta ini. Jadi dilanjutkanlah hukum ini, berjalan kembali, dan akan diselesaikan klien kami segera. Namun dari pihak pengembang sebelah bersama dengan maklarnya mengintimidasi dan dengan datang rame-rame. Membuat suatu tindakan-tindakan diduga di luar hukum. Mereka menyerang secara psikologis si pemilik tanah. Apakah dibenarkan? Jawabannya tidak. Kita berawal dari produk hukum yang mereka keluarkan. Ini sudah ada intimidasi di dalam sini. Makanya si yang punya tanah ini percaya dengan mereka, tapi dibayar 10 juta. Itu menimbulkan kecurigaan juga. Sehingga kami sudah cek, tanah sudah diuruk. Ini. Jadi kami pun dari kuasa hukum, karena kami di sini konsumen baik, pengusaha baik juga, kami pun langsung membedah perkara ini dan kami langsung laporkan ke Polres. Kami laporkan ke Polres dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan pasal 167 yang diduga melakukan intimidasi. Ini melakukan intimidasi ini memang luar biasa sekali, dan dimana klien ataupun yang punya tanah juga harus paham hukum ini. Jadi rame-rame mereka mengintimidasi si pemilik tanah. Sudah jelas di pasal 167, barang siapa dengan melawan hak orang lain dengan memaksa masuk ke pekarangan tanpa izin dan tidak ada haknya dapat dipidana. Ini jelas dapat dipidana. Hukumannya 9 bulan. Ini yang harus jelas-jelas buat para pengembang sana, yang harus tahu juga hukum begitu. Jadi kami sudah melaporkan, kami mendukung betul yang saat ini program dari Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit Prabowo, dengan Bapak Jokowi, Bapak Presiden. Di sini kita gencar-gencarnya membahas tentang memberantas mafia-mafia tanah tersebut. Pasal 55 KUHP, landasan hukum untuk menyeret ke ranah hukum. Ini sudah jelas nih, menyebutkan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Ini jelas dapat dipidana. Ini harus jelas ini. Yang membantu kejahatan juga sama. Maklar tersebut dapat dipidanakan di pasal 55 KUHP tersebut.
Jadi kita sebagai praktisi hukum, kita harus memberikan advice hukum kepada klien maupun yang punya tanah tersebut, sehingga hukum itu bisa ditegakkan. Sehingga kami menduga di sini PT tersebut ini kami duga juga tidak memiliki izin usaha, akta pendirian perusahaan PT tersebut, izin mendirikan bangunan atau IMB, sertifikat tanah, rencana atau site plan-nya juga ini harus jelas-jelas, dan rencana induk harus disetujui kepala daerah. Apakah kepala daerahnya itu membiarkan? Ini yang kami harus selidiki. Kami akan cari tahu seberapa jauh keterlibatan dari kepala daerah tersebut. Oke brother, hanya sampai ini aja yang bisa saya jelaskan terhadap praktik mafia tanah tersebut. Intinya kita harus paham, mafia tanah juga dapat kualifikasi sebagai kejahatan klasik di Indonesia dan terorganisir. Oke, buat masyarakat di luar sana harus berhati-hati dalam menjalankan transaksi. Apabila ada pengusaha, pengembang atau kontraktor, coba dilihat dulu proses hukumnya itu seperti apa, dilihat aturan izin usaha mereka itu apa. Itu harus lihat. Buka aturan daerahnya, semua harus jelas. Jadi biar agar tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan. Oke, salam dari saya Weddy Napitupulu and partner. Terima kasih.